Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, minggu lalu ada Bu Maya yang menyampaikan materi tentang flora dan fauna. Kalau sekarang ada Bapak yang akan menjelaskan tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Oke, Indonesia adalah penduduk terpadat nomor berapa? Betul, nomor 4. Setelah negara apa? Amerika. Di atasnya ada apa lagi? India. Di atasnya ada apa lagi? Republik Rakyat Cina. Oke, Cina adalah dimana penduduknya terpadat di dunia. Kalau kalian lihat untuk di Asia saja orang-orang Cina ada semua ya, nyelip tuh di masing-masing setiap negara. Apalagi Indonesia juga banyak. Oke, kita lanjutkan saja materinya. Apa sih pengertian dari penduduk itu? Penduduk merupakan salah satu elemen pendukung kemajuan dan kemunduran dari suatu negara. Jelas, dengan adanya penduduk bisa nantinya akan memberikan apakah itu nantinya kemajuan ataupun kemunduran untuk negara itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Apakah penduduknya akan memberikan kontribusi untuk kemajuan suatu negara tersebut, atau malah nantinya membuat bobrok dari negara itu? Ya tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. Oke. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ada 5 ya, harus diingat. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Oke, yang kedua ada persebaran penduduk. Yang ketiga ada komposisi penduduk. Yang keempat ada kualitas penduduk. Yang kelima ada keragaman etnik budaya di Indonesia. Oke, next. Faktor pertumbuhan penduduk dan berkurangnya penduduk. Oke, di sini dijelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi dari berkurangnya suatu penduduk ataupun bertambahnya. Yang pertama ada kelahiran atau fertilitas. Yang kedua ada kematian atau mortalitas. Yang ketiga ada migrasi. Maksudnya seperti apa? Dengan adanya kelahiran, maka setiap tahun, setiap hari, detik, jam, menit, kalau ada bayi yang dilahirkan, yang dilahirkannya di Indonesia, maka apa? Iya betul, akan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, kalau misalkan nantinya setiap menit, detik, jam itu ada saja yang meninggal, walaupun kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Nah, dengan adanya orang meninggal tersebut, maka berkurangnya suatu penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, sedangkan migrasi itu apa? Ya, migrasi itu perpindahan. Mereka yang pergi atau pindah ke warga negaraan, baik ke negara tetangga ataupun negara-negara yang jauh. Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 2, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Oke, pertumbuhan penduduk alami atau natural increase, apa sih yang maksudnya? Maksudnya adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Jadi gini, misalkan kalian pengen tahu berapa sih jumlah penduduk Indonesia ini sebenarnya sekarang per detik ini. Nah, kalau kalian pengen tahu, kalian cari dulu nih jumlah kelahiran yang ada sekarang, jumlah kelahiran sekarang, kemudian jumlah kematian sekarang. Nah, dari kedua ini kalian jumlahkan, nanti dikurangkan. Itulah kalian tahu nantinya berapa sih sebenarnya penduduk kita semuanya. Oke, pertumbuhan penduduk total atau total increase. Apa sih yang dimaksud dengan total increase itu? Merupakan pertumbuhan penduduk nih yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dan jumlah kematian ditambah selisih penduduk yang datang dan yang pergi. Kalau penduduk total berarti penduduk keseluruhan ya. Nah, di totalnya dari mana ya? Dari yang orang luar yang ingin tetap di Indonesia, kemudian orang Indonesia yang pergi keluar. Nah,
Kemudian yang orang lahir dan orang kematian juga sama dihitungnya. Kemudian ada pertumbuhan penduduk dipengaruhi terhadap bidang kehidupan, yaitu pengaruh pertumbuhan pendudukan terhadap perkembangan sosial dan pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan budaya. Oke, yang pertama ada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan sosial. Nah, di sini dijelaskan ada tiga, ya, ada tiga pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan sosial itu sendiri. Yang pertama, meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tahu ya kalau sandang, pangan, papan itu apa? Yang dimana kita ingin makan nasi, ingin dapat rumah, kita ingin beli mobil, kita bisa membeli apapun itu ya. Kemudian ada apa lagi? Berkurangnya lahan dan tempat tinggal. Kalau misalkan lahannya sudah habis, sudah sempit, nanti tidak bisa membangun rumah, sehingga tidak terjadinya suatu perkembangan sosial antar tetangga, antar warga, karena kita nggak punya rumah gitu loh, nggak punya tempat tinggal, karena tanahnya udah habis, kontrakan semua sudah penuh, dan kita tidak bisa tinggal akhirnya kita nepi di hutan gitu ya. Lanjut, meningkatnya investor yang datang. Banyaknya jumlah penduduk juga akan berakibat pada gejala meningkatnya kebutuhan berbagai macam dan kehidupan manusia. Munculnya berbagai industri, menjamurnya pusat perbelanjaan, dan jasa adalah sebagai contoh tuh dalam menjawab kebutuhan penduduk yang semakin kompleks. Berarti sangat berpengaruh ya. Oke, pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan budaya. Nah, kalau ini berkaitannya dengan perkembangan budaya. Nih, tidak ada kebudayaan yang statis. Semua kebudayaan itu mempunyai dinamika dan gerak. Gerak kebudayaan sebenarnya itu seperti apa? Kalau kita pelajari gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan, tuh kita yang bergerak itu menjadi wadah kebudayaan. Tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Ya iyalah, siapa yang akan mau menjalankan kebudayaan kalau manusianya orang ada? Ya, kita balikkan ke masa purba, apakah ada kebudayaan? Ada, ya ada gitu. Apakah mereka melakukan? Iya, pasti melakukan. Ini tradisi ya, karena ada orangnya. Nah, kalau pada masa dinosaurus, apakah ada masa kebudayaan? Enggak ada orang dinosaurus. Mau gimana mereka melakukan kebudayaan? Orang sibuk mencari mangsa. Oke, next. Oke, kita masuk ke persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk itu ada dua ya. Ada migrasi, ada transmigrasi. Oke, kalau migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menetap ataupun sementara. Nah, adapun penyebab dari migrasi itu apa? Penyebabnya ada 4. Yang pertama, bencana alam. Dengan adanya bencana alam, siapa yang mau tinggal ya di daerah tersebut pasti pengennya pergi aja, pengen cari tempat yang lebih aman. Kemudian lahan semakin sempit. Nah, ini Bapak bilang, kalau lahan semakin sempit jangan mau berempit-empitan. Cari lahan yang luas, bisa buat apa? Menghirup udara yang lepas. Kemudian situasi pertentangan. Nah, kalau ada lagi negaranya perang, sibuk perang, kalian jangan dekati negara tersebut, kalian bunuh diri namanya. Lanjut kita ke kondisi alam. Nah, kalau kondisi alam yang gak bagus nih, gak pernah hujan, panas baik. Nah, kalau sudah panas terus, ya ngapain ya? Kita butuh hujan, butuh air gitu loh. Jadi carilah tempat yang dimana menurut kalian itu bisa membuat kalian nyaman. Kemudian macam-macam migrasi, ada 4 juga. Yang pertama ada imigrasi, yang kedua ada emigrasi, yang ketiga ada remigrasi, yang keempat ada migrasi nasional. Oke, yang pertama ada imigrasi. Apa sih imigrasi? Imigrasi merupakan perpindahan penduduk yang masuk ke dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap di negara yang didatanginya. Itu imigrasi ya. Kalau ingin datang nih ke Korea atau yang tinggal di Korea aja, itu namanya imigrasi. Kalau emigrasi, perpindahan penduduk yang meninggalkan suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap. Nah, imigrasi itu bisa jadi dari negara mana saja yang ingin pergi ke negara lain gitu ya. Dan
tujuannya menetap. Lanjut ke remigrasi. Apa itu remigrasi? Remigrasi itu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara tempat asalnya. Istilah lainnya disebut dengan repatriasi. Jadi gini, kalian sebenarnya sudah pergi ke negara lain. Tiba-tiba kalian udah habis masa kerja kontraknya dan kalian ingin menetap lagi ke Indonesia dan kerja di Indonesia. Itu namanya repatriasi ya. Lanjut ke migrasi nasional. Kalau migrasi nasional merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam suatu wilayah, atau disebut juga migrasi internal. Dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Misalkan kalian orang Sumatera ingin pindahnya ke Pulau Jawa gitu loh ya. Lanjut ke transmigrasi. Bentuk-bentuk transmigrasi itu ada 7. Yang pertama, transmigrasi keluarga, di mana transmigrasi ini keluarganya, kerabatnya para transmigran pada perpindahan lama yang sudah menetap di daerah migran. Di daerah migran itu daerah tempat yang mereka tinggali. Transmigrasi khusus. Transmigrasi ini di mana penduduknya padat ke daerah jarang ya. Yang tadinya macet, banyak orangnya, sumpek, tiba-tiba pengen pindah ke tempat yang sepi gitu ya. Itu namanya transmigrasi khusus. Transmigrasi umum, di mana perpindahannya dibiayai dan difasilitasi oleh pemerintah sejak dari daerah asal sampai ke daerah tujuannya. Jadi pindah dan pemerintah yang membayarkan. Itu transmigrasi umum ya. Kalau transmigrasi lokal, di mana perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain masih dalam satu provinsi. Jadi sama-sama masih di Jawa Barat, kalian pengen pindah dari Sumedang ke Depok gitu ya. Lanjut. Transmigrasi spontan. Transmigrasi spontan itu perpindahan atas biaya dan kehendak sendiri. Oke, kalian punya uang sendiri, pengen pindah saja. Saya pengen pindah, misalkan kemana ini pindahnya? Pengen pindah ke negara luar gitu. Tapi dengan uang modal sendiri ya. Kalau bedol desa, nah bedol desa ini dimana semua aparat desanya pindah gitu ya. Baik dari organ-organ struktural yang ada di desa tersebut gitu, semuanya pada pindah. Transmigrasi swakarsa, di mana semua perpindahan tersebut ditanggung transmigran atau pihak lain di luar pemerintah. Jadi misalkan ada perusahaan yang ingin menawarkan kalian untuk tinggal di tempatnya, di daerahnya, dengan tanggungan biayanya dari perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk ini merupakan pengelompokan atau susunan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Itu ya, komposisi penduduk ya. Komposisi penduduk dibedakan menjadi 2. Apa saja? Yang pertama ada berdasarkan usia, struktur penduduk muda dan tua. Nah, kalau berdasarkan usia ini jelas ya, kita akan misalkan 0 sampai misalkan 5 tahun usianya, misalkan usia muda gitu loh, bayi balita gitu ya. Kemudian usia 6 sampai dengan usia 10, 6 sampai dengan 10 misalkan usianya sampai 12 itu adalah usia anak SD. Kemudian 13 sampai 15 itu usia anak SMP, dan terakhir 16 sampai 18 usia SMA. Nah, selebihnya usia perguruan tinggi dan dewasa. Oke. Kalau berdasarkan jenis kelamin berarti ada laki-laki dan perempuan, tidak ada laki-laki ke perempuanan, tidak ada perempuan ke laki-lakian. Yang jelas ada laki-laki dan juga ada perempuan. Oke, yang perlu digunakan dalam komposisi penduduk, yang pertama menghitung perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan sebagai dasar perencanaan pembangunan, sebagai dasar perencanaan bidang pendidikan, dan sebagai dasar perencanaan membuka lapangan kerja. Oke, kita masuk ke kualitas penduduk. Apa yang dimaksud dengan kualitas penduduk? Kualitas penduduk merupakan tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk adalah 1. Tingkat pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang tinggi bagi masyarakatnya, bagi orang-orangnya, maka kualitas dari orang-orangnya atau pendudukan tersebut akan menjadi berguna bagi negara tersebut ya.
untuk meningkatkan ekonomi negara tersebut. Yang kedua, tingkat kesehatan. Kalau rumah sakit kita pada bagus kinerjanya, pada bagus dalam artian mempunyai obat-obat yang sangat berguna nanti bagi kita, dan tanpa kita harus beli jauh-jauh ke luar negeri, kita punya itu lebih enak lagi. Sehingga apa, jika penduduknya atau manusianya itu pada sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit yang dalam artian pelayanan yang bagus, obat-obat yang bagus, maka bisa lebih cepat pulih, sehingga kualitas penduduknya bisa diandalkan kembali. Tingkat pendapatan per kapita. Nah ini kalau misalkan dilihat dari kualitas penduduknya, dilihat dari tingkat pendapatan per kapita, kita ini misalnya dapatnya berapa gitu loh, atau misalkan per bulannya atau per tahunnya itu berapa, nanti bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dilihat apakah kualitas tahun ini lebih baik dibanding tahun yang lalu. Oke, kita lanjut. Keragaman etnik budaya, ada 7 dari suku bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama ada suku bangsa di Pulau Sumatera, suku bangsa di Pulau Jawa dan Madura, suku bangsa di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, suku bangsa di Pulau Kalimantan, suku bangsa di Pulau Sulawesi, dan suku bangsa di Pulau Maluku, serta suku bangsa di Pulau Papua. Oke, next. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang rumah-rumah adat yang ada di Indonesia, ya. Nah, kalau misalkan rumah adat di Indonesia, apakah berbeda Pak dengan di dunia Pak? Jelas berbeda ya, apalagi Indonesia mempunyai banyak rumah adatnya sesuai dengan provinsinya, ya. Jadi jangan ditanyakan bahwasannya, Pak, kenapa kita ini Pak gitu kok bisa punya rumah adat masing-masing, ya? Karena itulah ciri khas dari kita, mempunyai banyak rumah adat. Oke. Dan juga kebudayaan lainnya ya, terutama bahasa pun kita juga banyak. Oke, yang pertama nih, pakai tulisan yang pertama, ini rumah adat dari daerah mana? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Inisialnya adalah S. S banyak Pak ya. Iya bener, S. Sumatera. Oke, ini dari Sumatera mana, ada yang tahu? Oke, ini namanya Rumah Gadang. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Oke, betul. Yang kedua, ini rumah adat mana? Ayo, masih di Sumatera. Iya, ini tempat kelahiran Bapak nih. Bapak di sini lahirnya. Enggak di rumah ini sih, tapi di daerah ini maksudnya ya. Oke, ini rumah adat dari Sumatera Selatan. Nama rumahnya apa? Rumah Limas. Nah, rumah Limas ini apa sih, rata-rata orang-orang Palembang tuh emang seperti ini rumahnya, bertingkat tapi bawahnya kosong gitu loh. Jadi hanya ada atasnya saja. Oke, kemudian yang di bawah rumah Padang ada rumah adat mana ini? Ada yang tahu? Rumah adat mana? Ayo, ada yang tahu? Kalau yang di bawah kita itu rumah adat Jakarta ya, rumah adat Jakarta. Kalau Jakarta itu nama rumah adatnya Rumah Kebaya. Ya, ini rumah adat Kebaya nih dari DKI Jakarta. Nah, kalau ini rumah adat mana ini? Ayo, ada yang tahu? Masih di Jawa. Rumah adatnya Jawa. Dulu ini sering sekali masuk di soal ulangan ya, kalau di SD dulu. Rumah adat Joglo. Dari mana kalau rumah adat Joglo? Jawa Timur. Pintar sekali. Oke, itu sepintas ya, nggak Bapak jelaskan semua karena terbentur waktu juga. Jadi kalian silakan pelajari sendiri, lihat di buku-bukunya, atau boleh searching di internet juga untuk mengetahui nama-nama rumah adat ya. Oke, kita masuk ke pakaian adat Indonesia. Wah, ada artis nih ya. Kalau yang pertama di sini ada pakaian adat dari daerah, ayo ada yang tahu? Dari daerah Nangro Aceh Darussalam. Nah, nama adatnya, nama pakaian itu apa sih? Nama pakaiannya adalah ule balang. Ini tuh biasanya dipakai buat orang pengen ngantenan ya. Oke, yang kedua itu ada dari daerah Jawa Barat. Nah, ini kalau Jawa Barat ini udah jelas ya kalau nama bajunya apa.
kebaya Sunda. Mengapa kebaya Sunda? Karena dilihat dari sarungnya, baju kurung, dan kemudian cewek yang perempuannya memakai baju adat perempuan seperti kebaya gini ya. Nah, kemudian yang daerah yang ketiga yang di atas, ayo ada yang tahu daerah mana ini? Iya betul, ini adalah dari daerah Bali. Nama bajunya adalah safari dan kebaya ya. Dan yang terakhir itu ada daerah mana? Udah jelas sekali ya kalau yang kayak gini ya. Ini dari Papua ya, bukan Papua Barat tapi dari Papua yang dinama dengan Koteka. Oke. Next. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ada tugas. Tugasnya adalah kalian silakan buka buku LKS-nya halaman 41 ya. 41 sampai dengan 43. Kerjakan pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 25 dan juga esainya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tulis di buku tulis hanya jawabannya saja seperti biasa. Kalau yang punya Pak Agus dari kelas 7E sampai 7L, kalian silakan nantinya upload ya. Uploadnya di mana? Uploadnya di Google Classroom ya, kelas ya. Kemudian untuk Bu Maya nanti akan diarahkan ke Google Form linknya Bu Maya sendiri. Oke, itu saja dari materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.